Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu bil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ide gagasan saya yang berjudul Generasi Emas 5G Peta Jalan Pendidikan Karakter Qur'ani 100 Tahun Indonesia Merdeka. Latar belakang ide gagasan yang saya tulis, yang pertama adalah visi Indonesia 2045. Visi ini diambil salah satu cita-cita dari Presiden kita, Joko Widodo, pada saat kunjungan di Papua. Dia mengatakan, di tahun 2045, Indonesia akan menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Yang kedua, era globalisasi. Menuntut semua orang dia siap bersaing secara bebas, sehingga akan muncullah sikap konsumerisme, sikap instan, dan munculnya dekadensi moral, yaitu di mana banyak orang yang kemudian melakukan tindak kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, seks bebas, kriminalitas itu menjadi hal biasa, sehingga ujung-ujungnya adalah hilangnya karakter bangsa. Dan yang ketiga adalah pandemi COVID-19 yang menuntut kita semuanya, para guru dan anak-anak, dia harus belajar secara virtual, sehingga guru dan anak-anak juga harus menguasai teknologi. Yang keempat, adanya bonus demografi, di mana di usia ini nanti, usia produktif itu akan banyak bermunculan, sehingga ketika ini tidak disikapi dengan baik, maka yang terjadi adalah pengangguran yang besar-besaran. Untuk itu, saya memberikan ide gagasan bagaimana kalau kemudian kita buat peta jalan pendidikan karakter, terutama karakter Qur'ani, karakter yang betul-betul berpedoman pada Al-Quran, sehingga harapannya 100 tahun Indonesia Merdeka kita punya generasi baru, generasi 5G. Rumusan masalah yang saya ambil ada dua. Yang pertama adalah bagaimana implementasi program generasi emas 5G ini bisa berjalan di sekolah. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah peta jalan pendidikan karakter Qur'ani menuju nanti 100 tahun Indonesia Merdeka. Sehingga semua masalah ini akan kita tuangkan bersama. Karakter yang pertama dari generasi 5G adalah good teacher. Apa itu good teacher? Dia adalah seorang guru yang memiliki kepribadian yang visioner, memberi teladan, dan membawa inspirasi bagi yang lain. Dia senantiasa tanggap tentang kondisi yang ada, dia bersegera beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kondisi apapun, dia akan senantiasa siap tampil di depan. Nah, bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjadi good teacher adalah ada pembinaan intensif, yaitu bentuknya bina pribadi Islami, yang bisa dilakukan secara pekanan atau bulanan. Yang kedua, kegiatan sekolah pendidik, yang sekolah ini biasanya kita bentuk per jenjang, ada kelas pemula, pratama, madya, dan utama. Dan program yang ketiga yang bisa dilakukan sekolah adalah adanya rapat koordinasi pendidik, yang ini tujuannya untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang ada dan merencanakan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. Karakter yang kedua, generasi emas 5G adalah good curriculum, yaitu rangkaian program kurikulum yang terintegrasi. Setiap pendidikan umum itu menyambung dengan pendidikan agama, sehingga setiap program-program yang ada di sekolah itu dalam rangka tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga program-program itu senantiasa dipantau oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh siswa, oleh orang tua, sehingga program-programnya tetap dalam rangka menunjukkan nilai-nilai Islami. Nah, kegiatan yang dilakukan bisa harian, kegiatan harian, kegiatan ibadah harian, dari mulai
majlis pagi, kemudian pekanan, ada kegiatan sholat-sholat ibadah di sholat Jumat bersama, kemudian bulanan, mungkin bisa wisuda-wisuda tahfidz ya, kemudian tahunan, kegiatan yang bisa diiringi live in, kegiatan bersama masyarakat, kemudian insidental, itu program dalam rangka membantu saudara-saudara yang terkena musibah atau bencana. Karakter yang ketiga, generasi emas 5G adalah good learning, pembelajaran yang berkarakter. Apa artinya? Pembelajaran yang senantiasa mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Meskipun kondisinya dia harus virtual, maka tetap dia harus tetap bersumber kepada pendidikan agama. Sehingga kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari apa yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam. Apa bentuk kegiatannya yang dilakukan? Yang pertama, sekolah dan workshop penyusunan perangkat pembelajaran, yang itu harus nanti mencakup nilai-nilai agama yang masuk di dalam RPP-nya. Yang kedua, workshop pembelajaran terpadu. Pendekatan terpadu harus terlaksana, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan dunia dan ukhrawi. Yang ketiga, supervisi untuk menjalankan kegiatan dengan baik. Kemudian yang keempat, supervisi proses pembelajaran, sehingga kegiatan di pelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik ketika dipantau oleh kepala sekolah. Karakter yang keempat, generasi emas 5G adalah good student, yaitu sosok pelajar yang dia mampu mengaplikasikan setiap nilai-nilai kehidupan, setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengajarkan nilai-nilai Islami. Sehingga SKL yang dibutuhkan oleh sekolah untuk anak-anak kita adalah harus mencakup 8 profil yang harus dimiliki. Yang pertama, dia punya fisik yang kuat. Yang kedua, dia memiliki akidah yang lurus. Yang ketiga, dia memiliki kesadaran dan semangat dalam beribadah. Yang keempat, dia memiliki kepribadian yang baik sehingga dia punya manfaat bagi orang lain. Yang kelima, dia memiliki perilaku dan tutur kata yang baik. Yang keenam, dia memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Yang ketujuh, dia punya wawasan yang luas. Yang kedelapan, dia memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, langkah yang dilakukan adalah dengan kegiatan ruhiyah untuk membangun keimanannya, kegiatan jasadiyah untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, kegiatan fikriyah untuk meningkatkan kemampuan akal pikirannya, dan terakhir, kegiatan leadership untuk meningkatkan kemampuan bersosial, memimpin untuk mengaruhi orang lain dalam hal kebaikan. Karakter yang terakhir, yang kelima, generasi emas 5G adalah good sosial. Kemampuan di mana warga sekolah memiliki sikap jiwa sosial yang baik, jiwa sosial yang senantiasa beradaptasi, punya simpati, punya empati yang baik. Nah, ini bisa kita lakukan yaitu dengan kegiatan bakti sosial, melatih mereka untuk berempati. Yang kedua, kegiatan family gathering, yaitu untuk melatih kedekatan antara orang tua dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, kegiatan BMG untuk melatih koordinasi kegiatan sekolah antara guru dan orang tua. Dan yang keempat adalah kegiatan parenting, yaitu untuk memainkan, memahami peran dia sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang orang tua. Setelah memahami tentang generasi emas 5G, maka bagaimana peta jalan pendidikan karakter Qurani bisa merambah ke sekolah-sekolah lain sehingga sampai ke Indonesia. Maka saya buat menjadi 4 periode. Setiap periode ada 5 tahun. Periode pertama adalah fondasi di sekolah kami. Bagaimana kita bisa merancang kurikulum dengan sebaik-baiknya untuk menyukseskan program ini. Yang kedua, periode yang kedua adalah infrastruktur minimum. Nah, setelah nanti periode pertama berjalan, kemudian disosialisasikan, di-launchingkan, kemudian diikuti oleh sekolah yang lain. Periode kedua ini nanti masing-masing kebutuhan apa sarana yang dibutuhkan itu bisa segera dipenuhi, entah dibantu oleh kebutuhan apa dari yayasan ataupun dari pemerintah.
Yang ketiga, periode yang ketiga adalah penguatan sumber daya manusia. Karena di peran ini, di periode ini, terutama tahun 2035, peta jalan yang sudah dirancang oleh Kemendikbud itu kan ada perubahan. Sehingga ini juga butuh penguatan kembali di seluruh sumber daya manusianya. Periode yang terakhir, yang keempat, 5 tahun plus 1, yaitu program untuk bagaimana Indonesia menjadi proyek pendidikan dunia. Sehingga ini butuh dikembangkan kembali tentang makna dari generasi emas 5G. Setelah ini berhasil, maka insya Allah akan tumbuhlah generasi emas 5G yang kita harapkan. Terakhir, kesimpulan dari gagasan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, program karakter emas 5G ini hendaknya dimiliki oleh setiap warga sekolah di satuan pendidikan. Yang kedua, implementasi peta jalan pendidikan dengan karakter ini untuk menuju 100 tahun Indonesia Merdeka itu terbagi dalam 4 periode, dan 4 periode ini harus bisa berjalan dengan baik. Periode pertama fondasi, yang kedua pemenuhan infrastruktur minimum, periode yang ketiga adalah penguatan sumber daya manusia, dan yang keempat periode Indonesia menjadi pilot proyek pendidikan dunia. Ketika ini bisa berjalan, insya Allah generasi emas 5G pendidikan karakter itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian gagasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.